Alright dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Lek Cupang. Oke, di video kali ini saya mau memberikan tips atau cara bagaimana membudidayakan kutu air. Tapi di sini kutu air raksasa ya, kutu air yang dalam ilmiahnya itu Daphnia magna. Dan daripada kalian bingung-bingung cari kutu air di alam ataupun di tempat lain yang kayak di sungai lah, di jamban atau di apa, pokoknya yang membutuhkan apa itu namanya, kondisi alam, apalagi kondisi sekarang ini kadang hujan, kadang panas ya. Kalau di Surabaya sini sih agak sulit karena gak menentu, kadang mau hujan, kadang panas banget. Jadi untuk kutu air yang Moina SP itu sangat sulit kalau habis hujan panas gitu, aduh ampun dah. Nah, alternatifnya yaitu kita harus mempunyai stok pakan hidup ya, stok pakan hidup kita buat sendiri, kita kultur sendiri, lalu kita berikan ke ikan-ikan kita yang ada di farm saya ini. Jadi untuk di farm kalian juga mungkin cara ini bisa kalian gunakan. Dan satu poin penting ya, satu poin penting, ini kutu airnya nggak bakalan habis ya. Kalian tahu kutu airnya ini nggak bakalan habis. Oke, daripada lama-lama kita langsung lihat prosesnya ya. Oke, jangan sampai di skip, lanjut. Oke dulur, ini adalah bahan-bahannya ya, apa aja yang digunakan untuk kalian mengkultur kutu air ini, kutu air Daphnia magna ya, kutu air raksasa. Nah, di sini saya memberikan bahan-bahannya apa aja yang biasa saya gunakan. Yang pasti pertama adalah starter kutu airnya. Oke, kalian bisa lihat kan ya, starter kutu airnya. Bang, kok dikit amat? Ya nggak apa-apa, karena emang tujuannya kita memperbanyak kultur. Oke, kalian beli di luar atau minta di teman kalian atau apalah, terserah, yang penting kalian dapatkan ini starternya ya. Dikit aja nggak apa-apa, nanti kalian bisa tahu hasilnya, kalian bisa membedakan setelah kalian kultur. Nah, untuk yang kedua ini, coba apa? Coba tebak. Ini kalau di Jawa bahasanya leri. Wong Jawa nek ngarani leri. Do you understand leri? Hah? Leri itu air bekas cucian beras. Oke. Bang, bagaimana dapetinnya ini untuk hasil yang segini? Nah, ini biasanya kalau istri saya mau menanak nasi ya, saya biasanya bilang, nanti air cucian berasnya yang pertama kali jangan dibuang. Kalau mencuci beras jangan dibuang, yang cucian berasnya yang pertama itu ya. Nah, itu saya suruh sisihkan di ada gelas, di wadah gelas literan itu, yang 1 liter itu, yang biasanya yang gimana ya, saya nggak ada contohnya. Pokoknya taruh di itu wadah yang gelas ukurannya 1 liter itulah, kurang lebih. Itu nggak sampai penuh kok. Jadi ketika udah ditaruh situ, langsung saya pindah di sini, saya saring pakai saringan ya, saringan biasa lah, saringan yang biasanya buat cari jentik
atau saringan biasa umumnya yang buat kalian nyerok-nyerok itulah, nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar juga, yang standar lah. Tuh kan kalian lihat, kalian bisa lihat. Atau kalian juga bisa pakai susu bubuk Denko, susu bubuk Denko ya, dua macam itu yang biasanya saya pakai. Tetapi ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya juga. Bang, apa aja yang sisi positif dan negatifnya? Nah, kalau untuk ini air cucian beras ini, untuk leri ini ya, kalian langsung pakai ya, kalian pakai satu tutup kayak gini. Nah, kalian pakai satu tutup kayak gini, oke. Langsung kalian tuang ke wadah pemijahannya itu keruhnya sebentar, dan besoknya mungkin udah jernih lagi airnya, udah jernih, terus nggak resiko buat kutu air DM-nya. Nah, kalau untuk yang susu bubuk Denko ya, saya nggak nyebutin untuk endorse ya, ini cuman biasanya yang sering saya pakai susu bubuk Denko itu kalau dicampur air seperti ini ya, di susu air biasa ya, susu Denko masuk terus dikocok. Nah, itu lebih basi daripada leri. Kalau disimpan lama-lama, nggak langsung dipakai cepat gitu, seminggu gitu basinya udah nggak enak baunya. Tapi ya masih bisa dipakai, nggak apa-apa. Terus cara yang kedua, kalau pakai susu Denko, susu bubuk itu saya langsung taburin. Saya ambil secomot gini ya, secomot gini lah, ambil terus ditaburin di tempatnya ini, di wadah kulturnya kutu air ini. Tetapi jeleknya yaitu banyak kotoran yang mengendap. Pada akhirnya itu banyak kotoran yang mengendap, mengumpul di bawah, numpuk. Jadi kan kalau kita mau ambil gitu tiap 2 hari sekali gitu kita ambil, itu selalu kotorannya keangkat, ikut ke serok gitu. Nah, untuk rekomendasi saya ya ini, leri ini, air cucian beras. Oke. Untuk bahan yang ketiga yaitu nih. Nah, air bekas ikan cupang. Air bekas ikan cupang ya. Ini masih ada kotorannya di bawah. Oke. Ini masih ada kotorannya di bawah. Untuk pemakaiannya, kalian jika wadah ditaruh di wadah ya, ditaruh di wadah. Nanti saya contohkan di sebelah sana. Ini kita ambil yang jernih aja. Tuh. Kita pakai yang jernih untuk kultur dapnya makna. Kita ambil aja yang jernih. Nah, kita ambil aja yang jernih. Semua dikumpulin. Nah, ini kan ada yang kotor. Jangan sampai keangkat yang kotor. Nah, ini kan ada yang kotor. Tuh, ada kotorannya. Ini sudah saya endepin kemarin malam udah saya endepin. Ini kan masih kotor, belum saya saring. Nah, ini contoh yang saya udah buat. Oke. Nah, ini adalah salah satu wadahnya yang udah saya buat, tapi nggak kelihatan ya. Ini contoh wadah tempat pengkulturan saya. Nah, ini nggak bakalan habis. Dan ada lagi yang wadah spesial saya yang utama, yaitu di sini. Nah, ini adalah wadah utama saya untuk kultur kutu air dapnya makna. Di sini kalian bisa lihat, ya. Ini airnya harus jernih.
Yang dimaksud jernih itu bukan harus jernih seperti air bening atau air yang baru ya. Tetapi di sini jernih itu tidak keruh. Nah, kalau tidak keruh gini, sifatnya Daphnia magna ini tidak suka air yang kotor, tetapi jernih dan air bekas ikan atau air yang sudah bekas dipakai ya. Kalau ada kotoran, misalkan ada dikit, dia akan sulit berkembang, bahkan bisa mati. Oke. Nah, kembali lagi di sini. Oke. Di sini saya udah ini mencontohin Daphnia ya. Sifatnya kutu air raksasa ini dia mudah berkembang biak asalkan air yang digunakan itu jernih, tetapi harus bekas air ikan atau bekas lubukan lah atau apa, pokoknya yang bersih, yang jernih. Jadi kalian harus endapin dulu baru yang jernih dipakai, gitu seterusnya. Dan jangan lupa dikasih makan. Ini bukan patokan ya, ini bukan patokan buat kasih makannya. Kasih makannya itu setelah kalian panen. Misal nih ya, kita kultur sekarang, langsung dikasih pakan 1 tutup botol ini. Ukuran air wadah pemejahan ini kurang lebih 8 liter sampai 10 liter ya ini ya, kurang lebih 10 liter atau 8 liter, atau di bak yang ukuran 8 liter itulah. Nah, itu 1 tutup ini. Untuk berikutnya hari kedua, kalian lihat di wadah pengkulturan kalian, itu kalian lihat kalau masih agak keruh atau nggak bening lah, dilihat itu nggak bening atau di center gini nggak bening, itu nggak usah dikasih makan. Jadi hari ketiganya dilihat lagi. Biasanya ya, biasanya kalau airnya sudah bening, itu kutu airnya bertambah banyak. Nah, ketika bertambah banyak itu baru kalian kasih makan lagi, gitu seterusnya. Tapi ingat, kalau udah banyak langsung diambil. Oke, diambil, dikasih makan. Biasanya sih kalau panen itu 2 hari sampai 3 hari kalau di tempat saya. Jadi lebih baik kalian nyiapin wadah itu lebih dari 1, 2 atau 3 atau 4, terserah, yang penting kalian tempatnya ada. Oke. Oke, itu tadi adalah tips dan trik dari saya bagaimana untuk memperbanyak atau mengkultur lah. Ringkasnya itu mengkultur, tapi menurut saya sih kita ternak sendiri memperbanyak ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike saja jika kalian tidak suka. Oke. Dan jangan lupa berikan komentar, kritik dan saran apabila di video ini, atau mungkin kalian mempunyai opini-opini lain terhadap kultur ini. Tulis di kolom komentar agar semua penonton atau netizen-netizen yang ada di channel saya ini mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan di sini saya juga tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan atau apa ya istilahnya ya. Kalau orang Jawa bilang itu sok-sokan ngurui ya. Jadi saya bukan sok-sokan ngurui. Apa itu bahasa Indonesianya? Sok-sokan mengajari ya. Cuman di sini saya sharing pengalaman saya dan tips-tips yang saya gunakan agar
buat kalian yang mau mencoba itu bermanfaat. Dan apa yang saya dapatkan, apa aja manfaat yang saya dapatkan dari kultur ini, kalian agar juga tahu. Dan saya juga berbagi ilmu lah, karena saya di sini juga sama-sama belajar. Jadi apa yang saya dapat, saya kelola. Baiknya seperti ini, saya share. Dah, itu aja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Jepang Indonesia. Wani.